Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini saya akan menyampaikan materi yaitu memindahkan persoalan. Memang bisa persoalan dipindah. Lalu siapa yang mau menerima? Yuk kita simak ya teman-teman. Semoga bisa menyimak dengan baik dan maksimal. Kita dalam hidup selalu ada masalah ya teman-teman. Apapun itu, masalah dalam segala kondisi dan musibah. Kemudian lagi trending topik saat ini yaitu hutang. Nah, sesuatu yang buat kita tidak nyaman dalam hidup itu sudah menimbulkan persoalan bagi kita. Secara realita, persoalan tersebut memang ada teman-teman dan tidak bisa dihilangkan. Di sini kita hanya perlu memindahkan fokus kita. Salah satu contoh ya, saya ambil contoh yaitu hutang. Kata hutang, kan kesannya kurang bagus kalau didengar ya. Nah, ini diganti nama hutang dengan kata yang lebih tinggi energinya, lebih positif, yaitu amanah. Karena kata amanah ada kesan rasa tanggung jawab kepada Allah. Berarti hutang di sini termasuk persoalan, teman-teman. Nah, di mana rezekinya? Nah, rezekinya ada di dalamnya persoalan, ada di baliknya persoalan. Selama kita masih ingin mendapatkan rezeki, berarti kita harus mau menerima persoalan. Lalu gimana kita harus menyikapi persoalan? Kita harus ridho, lapang dada, syukur. Nah, baru kita bisa mendapatkan rezeki. Semakin besar ridho atas musibah yang kita terima, semakin besar rezeki yang akan kita terima ke depannya. Kalau sudah seperti itu, apakah kita masih mempunyai persoalan? Nah, kita lanjut ke contoh berikutnya. Teman-teman, saya minta untuk pejamkan mata. Kemudian nanti silakan bayangkan apa yang saya sampaikan. Siap? Teman-teman fokus ya dengan membayangkan apa yang saya sampaikan. 1, 2, 3. Pejamkan mata. Suatu hari, saya membuat janji dengan teman saya untuk datang ke rumahnya. Dalam perjalanan, cuaca begitu panas. Gerah rasanya. Ingin segera bergegas untuk nyampe ke rumah teman saya. Begitu sampai di rumah teman saya menyambut dengan ramah. Gimana perjalanannya? Tadi panas ya? Haus ya? Ayo sana, silakan ke belakang. Di kulkas itu banyak yang segar-segar, silakan ambil sendiri. Kemudian saya bergegas ke belakang untuk membuka kulkas. Karena udara kulkas sudah seger. Ditambah lagi di situ ada air mineral dingin. Ada jus beberapa buah segar rasanya. Buah segar juga ada di situ. Nah, di antara buah segar ada bunder hijau. Ternyata jeruk nipis. Saya bayangkan jeruk nipis. Dan saya ambillah pisau. Saya belah jeruk nipis. Dan saya teteskan air jeruk nipis ke lidah saya. Nyum, 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 nyum. Sekarang buka matanya teman-teman. Iya. Gimana rasanya? Rasa jeruk nipisnya masih adakah? Masih terasakah? Jeruk nipisnya adakah? Masih terasa asam ya, asamnya jeruk nipis. Tapi jeruk nipisnya
Tidak ada. Kok bisa? Barangnya tidak ada tapi kok terasa asam? Karena alam bawah sadar kita memberikan sesuatu yang nyata, tetapi secara fisik tidak ada. Itulah alam bawah sadar. Dia tidak tahu ini nyata atau tidak. Yang penting kita fokus, maka akan berdampak pada diri kita. Contoh, ada yang patah hati? Ayo ngaku teman-teman. Nah, patah hati gimana rasanya? Risau, resah, galau, campur aduk. Kok namanya patah hati? Memang hatinya patah? Memang hatinya sobek? Kemudian dilem gitu ya? Enggak kan? Hatinya sehat-sehat saja. Tidak terjadi apa-apa dengan hatinya. Begitulah masalah. Begitulah ujian. Begitulah musibah. Kalau kita cermati, seperti nyata teman-teman. Tapi setelah kita lihat, difikirkan lebih dalam, kita renungi, memang ada masalah? Nggak ada kan? Cuma kita yang mendramatisir masalah. Sampai ada lagu, sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Nah, memang kita bisa melihat dadanya dibelek itu, terus ada sakit di situ. Tidak juga kan? Secara takdir, kita ditakdirkan mulia dan bahagia, teman-teman. Kenapa kita banyak masalah? Karena banyak jeruk nipis diteteskan di semua organ tubuh kita. Sekarang contoh berikutnya. Mendatangi dalam suatu acara reuni teman SMA. Nah, di situ ketemu teman-teman. Salah satunya yang pernah akrab dengan kita. Jadilah obrolan. Dari obrolan itu timbul kepercayaan kepada teman akrab yang baru ketemu pada saat reuni tersebut. Kemudian teman tersebut menawarkan investasi. Nah, di sini karena sudah percaya, maka diberilah uang 500 juta. Namun, beberapa waktu ternyata uang dibawa kabur, teman-teman. Padahal uang 500 juta merupakan tabungan selama bertahun-tahun. Lalu apa yang terjadi pada kita? Jelas kaget. Di samping kaget, dibarengi muncullah kata-kata jeruk nipis. Dasar tidak diuntung. Tega banget. Sudah dibantu, malah dibawa uang saya. Padahal sebenarnya apa yang terjadi? Tidak ada yang terjadi kan? Yang terjadi sebenarnya adalah pertemuan. Yaitu saat sekolah SMA. Terjadi pertemuan. Kemudian berpisah karena melanjutkan studi masing-masing. Kemudian pertemuan lagi, yaitu saat reuni. Dan berpisah lagi, yaitu kabur sambil membawa uang 500 juta. Lalu, yang 500 juta gimana? Ya namanya bisnis teman-teman. Terkadang untung, terkadang tidak untung. Terkadang dibawa kabur orang. Itu namanya risiko usaha. Terkadang dapat, terkadang tidak dapat. Tapi caranya itu loh, kok membawa uang saya seperti itu? Nah, ini ada beberapa cara teman-teman. 1. Operasi jantung untuk di-bypass kena biaya 500 juta. 2. Transplantasi ginjal. Ginjal dilepas satu dan beli ginjal orang lain kena biaya 500 juta. 3. Salah satu keluarga kena kasus harus mengeluarkan 500 juta. 4. Uang 500 juta
dibawa kabur. Teman-teman memilih cara yang mana? Jika memilih yang nomor 4, ya sudah. Apalagi yang dibingungkan? Jadi sebenarnya hidup akan banyak masalah jika kita memberi banyak jeruk nipis. Kita hanya bersyukur, teman-teman. Ya sudahlah, hilang uang 500 juta. Sudah alhamdulillah, jantung kita sehat, ginjal kita sehat, anak kita soleh dan solihah. Hidup dengan cara seperti ini akan mendatangkan banyak rezeki. Sekarang teman-teman pernah memperhatikan videonya Nick Vujicic. Nick Vujicic tidak mempunyai tangan dan kaki, teman-teman. Kalau dia menerapkan jeruk nipisnya, akan banyak sekali jeruk nipisnya. Misal, Tuhan tidak adil. Tuhan tega banget. Gimana saya bisa hidup dengan tanpa tangan dan kaki? Dengan kondisi seperti itu, teman-teman, dia tidak akan menjadi apa-apa. Tapi, Nick Vujicic melepaskan semua jeruk nipisnya. Dan dia menjadi seperti sekarang ini. Menjadi motivator dari jutaan orang. Silakan disimak ya, teman-teman. Especially in the early years of school, a lot of kids would come up to me and tease me. Nick, you're not good enough. Nick, just give up. Nick, you're never going to get a job. You won't get married. You can't even hold your wife's hand. What kind of a father are you going to be if you can't even pick up your kids when they're crying? You're alone. Sure, your parents hug you, but their hugs can't heal you. Just give up. 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 The title of the message that I've been given is Transforming the Walls into Doors. The line that I like to use is changing obstacles into opportunities. I know that there are 1 billion people going hungry today. I know that this year 1 million people will commit suicide. I know today there are 120 million slaves. And I've met sex slaves, and I've seen the top of the pyramid as far as business and met the billionaires. I've met bankers, and I've also met orphans. We're all looking for something. We're all looking for hope, just because you were born with hope. No, we're born with pain. We're born and live through difficulties. And in our life, my parents always taught me that even though we don't know why I was born this way, that we have a choice. Either to be angry for what we don't have, or be thankful for what we do have. And the world is a hurting place, and the world needs hope, and the world needs love. Without hope, we feel like, why are we here? At age 8, I thought that I should commit suicide. At age 10, tried to drown myself in 6 inches or 15 centimeters of water. In my home, I told my dad I just wanted to relax. But really, I wanted to end my life. I had enough. Why? I didn't have hope. I thought I didn't have hope. Today you can see that I had hope. I have been speaking at 5 congresses. I've met 7 presidents all around the world. My largest crowd was 110,000. I have 30,000 invitations for me to speak. And I've spoken to 4.5 million people face to face. In the last 48 hours here in Serbia, we've reached 5 million through media. I have 2 organizations. I have a non-profit organization and I have a for-profit. I've got a gorgeous wife, and I don't need hands to hold her hand. I only want to hold her heart.
And how am I going to hug my kids? So many kids, they come up to me, it's amazing. They put their hands behind their back and hug me with their neck. And I've realized in life, even the worst parts of my life can be turned into good. And they're even more special. The greatest 2 days in anyone's life. The day you were born and the day you knew why. There's a greater purpose for my life. I am here for a reason. Sure, I didn't get a miracle. But I realized something. If God doesn't change my circumstance, He's going to use my life to be a miracle for someone else. When you don't get a miracle, you can still be a miracle for someone else. And if you haven't found that peace of knowing who you are and why you're here, I want you to know that. Nah, itulah Nick Vujicic, teman-teman. Dia telah menginspirasi jutaan orang. Sedangkan kita yang mempunyai anggota tubuh lengkap, sudah berapa orang terinspirasi karena kita. Jadi sekarang lepaskan semua jeruk nipis itu. Jika sekarang sudah mempunyai masalah, siapa sih manusia di muka bumi ini yang tidak mempunyai masalah? Semua mempunyai masalah. Saat mempunyai masalah ada dua sikap. 1. Menetesi jeruk nipis ke dalam kehidupannya ke semua organ tubuh sehingga organ tubuh tidak bisa bergerak. 2. Melepaskan semua jeruk nipis dengan diiringi rasa bersyukur karena hidupnya sudah bahagia. Sekarang sikap mana yang dipilih? Mari kita bangun diri kita, teman-teman, supaya menjadi lebih baik lagi. Syukur jika bisa menjadi inspirasi orang lain. Sekian dulu teman-teman materi saat ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika kurang berkenan. Terima kasih. Bismillah, semua terkabul atas ridha Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.